bentuk dari antusiasme dan animo dari La Grande Indonesia ini sendiri melihat pertandingan? Antusiasmenya sangat tinggi sekali ya untuk teman-teman La Grande Indonesia, karena mengingat laga melawan Tiongkok besok adalah laga home terakhir timnas di putaran ketiga Piala Dunia. Mengapa kita selalu menyiapkan berbagai kreativitas? Satu, karena kita ingin hidup di dalam momen ini. Kita mau senang-senang di dalam momen ini. Momen di mana timnas kita berlaga di putaran ketiga. Momen di mana timnas kita menjamu negara-negara raksasa Asia, Arab Saudi, Jepang, Australia, yang ribuan supporter timnas bawa koreo Kapten Tsubasa, supporter Jepang antre foto bersama supporter Indonesia. Tokyo, Jepang, sore itu, langit Tokyo berwarna jingga keemasan. Jalanan sekitar Stadion Nasional Jepang dipenuhi lautan manusia yang mengenakan warna-warna mencolok. Namun bukan hanya biru khas samurai biru yang mendominasi, melainkan merah putih mencolok dengan semangat membara. Supporter timnas Indonesia telah tiba, dan mereka membawa sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh dunia sepak bola Jepang. Sebuah karya seni kolosal membentang di tribun selatan stadion, koreo bergambar Tsubasa Ozora, sang legenda fiksi yang menjadi simbol sepak bola Jepang, diangkat oleh ribuan tangan supporter Indonesia. Sosok Tsubasa dengan seragam timnas Jepang, berdiri bersisian dengan seekor Garuda perkasa bersayap emas. Di atasnya, sebuah kalimat dalam bahasa Jepang terpampang besar. Untuk sahabat yang terus mengejar mimpi. Tribun seketika hening. Kemudian, satu persatu supporter Jepang bangkit berdiri. Lalu bertepuk tangan, lalu bersorak, dan tak lama setelah itu, mereka mulai mengangkat ponsel, memotret, merekam, dan akhirnya, turun dari tribun untuk mencari siapa yang menciptakan koreografi luar biasa itu. Tsubasa Ozora bukan sekadar karakter anime. Ia adalah representasi harapan, kerja keras, dan impian berjuta anak Jepang, dan juga Asia. Tak sedikit pula anak-anak Indonesia yang tumbuh dengan mimpi menjadi pemain bola karena menonton Kapten Tsubasa di pagi hari televisi. Ketika kabar tersebar bahwa supporter Indonesia akan membawa koreo bergambar Tsubasa, banyak yang menganggap itu sekadar rumor media sosial. Tapi ketika tribun benar-benar menampakkan sosok sang kapten dengan mata tajam dan senyum penuh semangat, seluruh stadion tersentak oleh nostalgia dan kekaguman. Rasanya seperti mimpi, ujar Keiko Nakamura, seorang guru SD dari Osaka yang datang menonton bersama kedua anaknya. Kami orang Jepang pun tidak pernah membuat koreo seperti ini. Tapi orang Indonesia, mereka membuat kami menangis. Setelah laga berakhir, skor akhir seolah tak lagi penting, karena semangat yang tercipta malam itu jauh melebihi angka di papan skor. Ribuan supporter Jepang mulai bergerak menuju tribun di mana ribuan supporter Indonesia berkumpul. Mereka tidak datang membawa ejekan, bukan pula kemarahan karena hasil pertandingan. Mereka datang dengan kagum, hormat, dan rasa ingin berterima kasih. Satu persatu, mereka antre. Mereka menyapa dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris, atau bahkan bahasa tubuh, untuk satu permintaan sederhana, berfoto bersama. Ada seorang pria parubaya, mengenakan syal biru, yang mendekati seorang supporter asal Yogyakarta yang mengenakan kostum Garuda besar di punggungnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih, kalian membawa kembali Tsubasa dari masa kecil saya." Supporter Indonesia yang lain, Dedi Setiawan dari Medan, mengaku kaget saat dihampiri oleh seorang anak kecil Jepang yang memberikan gambar Tsubasa hasil coretannya. "Ini buat Om, karena Om gambar Tsubasa besar banget. Karya koreografi bergambar Tsubasa ini bukan karya dadakan.
Supporter Indonesia yang tergabung dalam kelompok Garuda Choreography Force sudah menyiapkan desainnya sejak 3 bulan lalu. Mereka bahkan meminta izin langsung dari pihak penerbit Jepang, Shueisha, agar dapat menggunakan gambar Tsubasa dalam bentuk koreografi publik. Kami ingin memberikan kejutan, tapi lebih dari itu, kami ingin memberikan penghormatan, kata Rian Wibowo, desainer utama koreo ini. Tsubasa adalah mimpi semua anak Asia. Kami ingin katakan, kami juga bagian dari mimpi itu. Proses pembuatan koreografi melibatkan lebih dari 2.000 orang, ribuan meter kain, dan latihan berulang-ulang baik di Indonesia maupun setibanya di Jepang. Mereka bahkan mencetak panduan koreografi seperti buku manual dan membagikannya kepada semua supporter yang ikut serta. Keesokan harinya, headline media olahraga dan budaya Jepang tak henti-hentinya memuji supporter Indonesia. Supporter Indonesia sentuh hati bangsa Jepang lewat Tsubasa, Asahi Shimbun. Malam magis di Tokyo, ketika Garuda dan Tsubasa terbang bersama, NHK News. Rasa hormat, kreativitas, dan persahabatan, Indonesia bawa makna baru dalam sepak bola Asia, Japan Times. Beberapa tokoh publik Jepang pun ikut berkomentar. Bahkan Yoichi Takahashi, kreator asli Kapten Tsubasa, menuliskan tweet yang langsung viral. Terima kasih, supporter Indonesia. Kalian membuat saya menangis malam ini. Tsubasa hidup bukan karena saya menggambarnya, tapi karena kalian membawanya dalam hati kalian. Lebih dari sekadar sepak bola. Di tengah dunia yang penuh dengan fanatisme berlebihan, konflik antar pendukung, dan ketegangan di lapangan, supporter Indonesia malam itu menunjukkan sesuatu yang lebih besar, bahwa semangat olahraga sejatinya adalah tentang saling menghargai, saling menginspirasi, dan menjalin persahabatan lintas budaya. Di malam itu, Garuda dan Tsubasa tidak bersaing. Mereka berdiri berdampingan, melambangkan dua bangsa yang berbeda namun satu dalam mimpi. Seorang ibu Jepang bernama Miki Suzuki, yang datang bersama suaminya, menuliskan pesan kecil di secarik kertas yang ia selipkan ke tangan salah satu supporter Indonesia. Tsubasa adalah mimpi kami. Kini, kalian adalah bagian dari mimpi itu. Mari terus terbang bersama. Hari itu, dunia melihat supporter timnas Indonesia bukan hanya sebagai penggila bola, tetapi sebagai duta seni, budaya, dan persahabatan. Dalam sebuah stadion yang seharusnya menjadi arena pertarungan, mereka menciptakan museum kenangan, panggung seni, dan jembatan antara dua bangsa. Dan mungkin, suatu hari nanti, generasi baru anak-anak Asia,